Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Kompermins 2 sampel. Next. Kami dari kelompok 1 sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota kami terdiri dari yang pertama, Ananda Putri Waluyo dengan NIM 2020210008. Selanjutnya ada Rizal Muhaimin Hidayat dengan NIM 2020210010. Lalu ada Diva Eril Noviza dengan NIM 2020210050. Dan ada Reza Nur Saifullah Daldiri dengan NIM 2020210070. Dan saya sendiri dengan Sofiatul Karima dengan NIM 2020210079. Next. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Saifullah Daldiri dengan NIM 2020210070. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Tentang pengertian Kompermins 2 sampel adalah analisis perbandingan rata-rata yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data. Dengan asumsi ini mendasar dalam analisis perbandingan bahwa variabel data yang akan dibandingkan harus mengikuti distribusi normal. Saya minta tolong di next. Baik, di sini ada beberapa pilihan analisis Kompermins, yaitu yang pertama ada one sample t-test, yang kedua ada paired sample t-test, yang ketiga ada independent sample t-test, yang terakhir ada analysis of variant atau ANOVA. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ananda Putri Waluyo, NIM 2020-1008. Dalam menganalisis Kompermins, kelompok kami menggunakan data gaji di suatu perusahaan yang terdiri dari beberapa kelompok, yaitu nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, unit kerja, masa kerja, dan gaji. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sofiatul Karima dengan NIM 2020210079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis Kompermins dengan menggunakan one sample t-test. Yaitu yang pertama, untuk soalnya kita kelompok 1 menduga bahwa rata-rata gaji yang diperoleh oleh pegawai lebih dari 3 juta rupiah. Lalu kita lakukan analisis dengan menggunakan data 51 tenaga kerja dengan alfa 5%, uji apakah dugaan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Next. Ini hasil perhitungan yang telah kita analisis menggunakan SPSS. Next. Dari hasil data yang sudah kami hitung dengan menggunakan SPSS, lalu untuk analisisnya langkah pertama yang dilakukan yaitu merumuskan H0 dan H1. Untuk H0 dalam analisis one sample t-test ini untuk menguji kebenaran apakah rata-rata gaji di perusahaan tersebut lebih dari 3 juta. Untuk H0-nya yaitu MIU lebih kecil dari 3 juta rupiah. Dan untuk H1-nya MIU lebih besar dari 3 juta rupiah. Lalu setelah kita menentukan H0 dan H1, kita menentukan alfa. Kita menggunakan alfa sebesar 5%. Lalu langkah selanjutnya 0,05 kita kurangi dengan alfa yang kita tetapkan yaitu sebesar 5%, berarti 0,05 dikurangi 0,005 dan hasilnya 0,495.
Nah, hasil dari perhitungan alfa ini kita cek di tabel Z dan diperoleh angka sebesar 1,64. Setelah kita menentukan alfa, langkah selanjutnya kita menentukan kriteria penerimaan H0 dan H1. Untuk H0, kriteria penerimaannya yaitu rata-rata gaji lebih kecil dari 3 juta rupiah, dan untuk penerimaan H1 itu rata-rata gaji lebih besar dari 3 juta rupiah. Lalu setelah kita menentukan kriteria penerimaan H0 dan H1, kita menentukan T hitung. Kita telah melakukan perhitungan melalui SPSS, sehingga untuk H0 T hitung itu lebih kecil dari 1,64 atau SIG lebih besar dari 0,05. Lalu untuk T hitung H1 itu T hitung harus lebih besar dari 1,64 atau SIG lebih kecil dari 0,05. Bisa ke next sebelumnya. Dalam perhitungan yang telah kita lakukan di SPSS ini, untuk hasil T hitung itu sebesar 2,122. Berarti kesimpulannya H1 diterima karena T ini lebih besar dari 1,64, dan juga kita lihat di sini SIG-nya ini lebih kecil dari 0,05. Berarti yang diterima adalah H1, sehingga kesimpulannya H1 diterima, yang artinya bahwa rata-rata gaji di perusahaan tersebut itu di atas 3 juta rupiah. Next. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai independent sample t-test dengan menggunakan dugaan bahwa kelompok 1 menduga bahwa rata-rata gaji karyawan laki-laki lebih tinggi dibandingkan gaji karyawati atau perempuan. Lalu kita melakukan survei terhadap 51 tenaga kerja dengan menggunakan alfa sebesar 5%, dan kita menguji apakah dugaan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Next. Untuk menguji apakah dugaan yang kami lakukan ini dapat dibenarkan atau tidak, kita melakukan perhitungan melalui SPSS dan hasilnya yang tertera pada slide yang ditampilkan ini. Lalu selanjutnya, next. Nah, setelah kita melakukan perhitungan melalui SPSS, kita melakukan analisis dengan langkah pertama, yaitu merumuskan H0 dan H1. Untuk H0, yaitu mu L lebih kecil dari mu P. Dan untuk H1, itu mu L lebih besar daripada mu P. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan alfa. Kita kan di soal tadi sudah disebutkan bahwa kita menggunakan alfa sebesar 5%. Berarti perhitungannya 0,05. 0,05 ini kita dapat dari setengah dari kurva yang digunakan dan dikurangi oleh 0,005 ini dari alfa yang kita tetapkan, dan hasilnya 0,495. Nah, 0,495 ini kita lihat di tabel Z dan ketemu hasilnya 1,64. Selanjutnya kita menentukan penerimaan H0 dan H1. Untuk H0 diterima apabila rata-rata gaji karyawan laki-laki ini lebih kecil daripada gaji karyawati. Dan untuk penerimaan H1 itu diterima apabila gaji karyawan laki-laki lebih besar daripada gaji karyawati atau perempuan. Setelah kita melakukan penerimaan H0 dan H1, langkah selanjutnya kita menghitung T hitung. Selanjutnya H0 dari T hitung apabila T hitung ini lebih kecil dari 1,64 dan atau SIG lebih besar dari 0,05. Dan selanjutnya untuk H1, untuk T hitung, kita melakukan yaitu T hitung harus lebih besar dari 1,64 atau SIG lebih kecil dari 0,05. Bisa ke slide sebelumnya.
Bisa ke slide sebelumnya lagi. Nah, ini adalah grup statistik yang kita lakukan di perhitungan SPSS dengan menggunakan gaji berdasarkan kelompok jenis kelamin. Next. Nah, nilai T yang dilakukan dari analisis melalui SPSS ini ketemu hasilnya sebesar 0,002. Nah, di mana nilai T ini lebih kecil daripada 1,64. Selanjutnya kita lihat di bagian SIG-nya. SIG-nya di sini sebesar 0,998, di mana SIG ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hipotesis yang diterima itu adalah hipotesis 0, yang artinya yang artinya dugaan tidak dapat dibenarkan atau rata-rata gaji karyawati ini lebih tinggi dibandingkan dengan gaji karyawan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diva Elnoviza, NIM 2020-21-0050. Di sini saya akan menjelaskan tentang independent sample t-test, yaitu kelompok 1 menduga bahwa rata-rata usia pada unit kerja Adira lebih tua daripada unit kerja Pegadaian. Lalu dilakukan survei terhadap 51 tenaga kerja dengan alfa 5%. Lalu kelompok kami menguji apakah dugaan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Baik. Langkah pertamanya adalah merumuskan hipotesis, yaitu H1 sama dengan mu Adira lebih besar daripada mu Pegadaian. Lalu H0 sama dengan mu Adira lebih kecil mu Pegadaian. Yang kedua adalah menentukan alfa. Alfanya sebesar 5%, yaitu sama dengan 0,05 minus 0,005. Lalu sama dengan 0,45 atau 1,64 yang berada di tabel Z. Lalu yang ketiga adalah menentukan kriteria hipotesis, yang dimana H0-nya adalah rata-rata usia pegawai unit kerja Adira lebih tua daripada unit kerja Pegadaian. Lalu yang H1-nya rata-rata usia Pegadaian unit kerja Adira lebih tua daripada unit kerja Pegadaian. Yang keempat adalah menghitung T hitung, yang dimana H0-nya T hitung lebih kecil dari 1,64 atau SIG lebih besar 0,05. Lalu H1-nya T hitung lebih besar daripada 1,64 atau SIG lebih kecil 0,05. H0 sama dengan 0,916 lebih kecil dari 1,64 atau 0,354 lebih besar daripada 0,05. Di sini bisa disimpulkan bahwa H0 diterima. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ananda Putri Waluyo, NIM 2020-21008. Izin melanjutkan presentasi dari rekan saya yang selanjutnya, yaitu ada independent sample t-test. Kelompok 1 menduga bahwa rata-rata gaji unit kerja leasing FIF lebih tinggi dibanding unit kerja leasing utuh. Dilakukan survei terhadap 51 tenaga kerja dengan alfa 5%. Diuji apakah dugaan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Next. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya menentukan hipotesis. H1 sama dengan mu leasing FIF lebih besar daripada mu leasing auto. Yang H0 sama dengan mu leasing FIF lebih kecil daripada leasing auto. Yang kedua ada menentukan alfa.
alfanya 5%. 0,05 dikurangi 0,005 sama dengan 0,045, yaitu 1,64 tabel Z. Yang ketiga yaitu ada kriteria penerimaan hipotesis. H1 sama dengan rata-rata gaji unit kerja leasing FIF lebih besar daripada unit kerja leasing Otto. H0 sama dengan rata-rata gaji unit kerja leasing FIF lebih kecil daripada unit kerja leasing Otto. Yang keempat ada menghitung T hitung. H1 sama dengan T hitung lebih besar daripada 1,64 atau SIG daripada lebih kecil daripada 0,05. H0 sama dengan T hitung lebih kecil dari 1,64 atau SIG lebih besar dari 0,05. H1 sama dengan min 1,542 lebih kecil dari 1,64 atau 0,93 lebih besar daripada 0,05. Kesimpulannya yaitu HO diterima, H1 ditolak. Artinya bahwa gaji pegawai unit kerja leasing FIF lebih tinggi dibanding pegawai unit kerja leasing Otto tidak dapat dibenarkan. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan atau analisa dari data kami selanjutnya. Yang pertama itu, sebuah kelompok satu menduga bahwa rata-rata gaji pegawai pada pendidikan SMA lebih tinggi dibanding pegawai pada tingkat pendidikan SMIA. Sehingga dilakukan survei terhadap 51 tenaga kerja dengan alfa 5%. Apakah uji dugaan tersebut dapat dibenarkan? Bisa di next. Berikut hasil dari perhitungan dari SPSS dan hasil outputnya sebagai berikut. Oke. Dalam menganalisa kita yang pertama itu adalah menentukan hipotesis, di mana H1 SMA lebih dari SMIA dan H0 sama dengan SMA kurang dari SMIA. Dan yang kedua menentukan alfa, di mana alfanya ini adalah 5%, atau sama dengan 0,05 dikurangi SIG 0,005 dengan hasil 0,045 dari perhitungan tabel Z dihasilkan 1,64. Dan yang ketiga menentukan kriteria penerimaan hipotesis, di mana H1 rata-rata gaji pegawai pendidikan SMA lebih besar daripada pendidikan SMIA, dan untuk H0-nya rata-rata gaji pendidikan SMA lebih daripada pendidikan SMIA. Dan yang tahap keempat adalah menentukan T hitung, di mana untuk A1 T hitung lebih dari 1,64 atau SIG kurang dari 0,05. Dan untuk H0 T hitung kurang dari 1,64 atau SIG lebih dari 0,05. Dan untuk menarik kesimpulan, kita dapat melihat pada hasil outputnya. Bisa kembali pada slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, itu dapat kita lihat dari hasil output SPSS kan. Ini dapat kita lihat yang pertama itu adalah H0 diterima atau H1 ditolak, yang artinya bahwa dugaan bahwa gaji pegawai pada tingkat pendidikan SMA lebih tinggi daripada gaji pegawai pada tingkat pendidikan SMIA. Artinya tidak dapat dibenarkan. Yang mana di sini H0 dari hasil perhitungan terhitung yaitu 1,64 atau SIG itu kurang dari T hitung, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sebetulnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang one sample test. Untuk soalnya sendiri adalah kelompok 1 menduga bahwa rata-rata masa kerja pegawai sekitar 4 tahun. Dilakukan survei terhadap 51 tenaga kerja dengan alfa banyak 5%.
Uji apakah dugaan tersebut dapat dibenarkan. Dan kita tahu di next. Next. Baik. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Yaitu adalah H0 sama dengan mu masa kerja tidak sama dengan 4 tahun. Sedangkan H1-nya sama dengan mu masa kerja sama dengan 4 tahun. Setelah merumuskan hipotesis, selanjutnya adalah menentukan alfa. Seperti yang kita ketahui tadi di soal, alfanya adalah sebanyak 5%. Dan cara menghitungnya adalah 1 dikurangi 0,005 dibagi 2, dan ketemu hasil sebanyak 0,4975. Atau kalau misalnya kita tabel Z, kita bisa lihat yaitu berada di 2,61. Setelah menemukan alfa, selanjutnya adalah menentukan kriteria penerimaan hipotesis. Untuk H0-nya sendiri adalah rata-rata masa kerja pegawai lebih besar atau lebih kecil dari 4 tahun. Sedangkan untuk H1-nya sendiri adalah rata-rata masa kerja pegawai adalah 4 tahun. Selanjutnya adalah menghitung T hitung. Untuk H0 sama dengan T hitung kurang dari atau lebih 1,64 atau sin lebih dari atau kurang dari 0,05. Sedangkan H1-nya adalah T hitung sama dengan 1,64 atau sin sama dengan 0,05. Kemudian minus 3,305 itu lebih besar daripada 1,64 atau sin sama dengan 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Dan dapat kesimpulan dari hasil di atas yaitu adalah H0 diterima dan dugaan bahwa rata-rata masa kerja pegawai tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuannya. Bisa minta tolong di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.